Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas akuntansi syariah 3F akan mempresentasikan materi pengantar bisnis Islam tentang konsep sistem perekonomian Islam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Mukti Silestari, yang kedua Ardela Nurrahmadewi, yang ketiga saya sendiri Indri Istiningsih, dan yang keempat Afifah Faraharis. Subpokok yang akan kami bahas terdapat 4 bagian. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam, yang kedua, sumber hukum ekonomi Islam, yang ketiga, tujuan ekonomi Islam, dan yang terakhir, fungsi ekonomi Islam. Subpokok bahasan yang pertama adalah pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam termasuk ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari perilaku ekonomi di masyarakat, yang diatur berdasarkan hukum Islam dan sesuai dengan dasar agama yaitu tauhid, rukun iman, dan rukun Islam. Para ahli mencoba mendefinisikan ekonomi Islam ke dalam beberapa variasi. Zainuddin Ali menyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan kumpulan norma hukum yang disandarkan pada Al-Quran dan hadis untuk mengatur perekonomian di tengah masyarakat. Pengertian ekonomi Islam menurut Mardani ialah suatu usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan per orang atau per kelompok atau badan usaha yang berbentuk hukum maupun non-hukum dengan tujuan komersial dan tidak komersial, serta dilakukan sesuai dengan tatanan ajaran agama Islam. Dari berbagai definisi para ahli ekonomi syariah tersebut, dapat diketahui bahwa unsur penting yang menjadi rujukan dalam setiap kegiatan ekonomi Islam adalah bersumber dari wahyu ilahi dan hadis. Selanjutnya adalah sumber hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan hasil ijtihad atau akal pikiran manusia. Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah SWT antara lain yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Al-Quran adalah wahyu atau firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Yang kedua ialah hadis dan sunnah. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berupa perkataan, perbuatan, dan sikap diam Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad secara istilah ialah menggunakan seluruh kemampuan berpikir untuk menetapkan hukum Islam. Sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan ijtihad manusia dengan menggunakan berbagai macam metode, yaitu yang pertama ijma'. Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Kedua, qiyas. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. 3. Istidlal. Istidlal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya, menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. 4. Masalih al-mursalah. Masalih al-mursalah atau maslahat mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. 5. Sadu azari. Sadu azari atau sadu zariyah adalah menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan. Sebagai contoh, melarang orang meminum setengguk minuman yang memabukkan, padahal setengguk itu tidak memabukkan, untuk menutup jalan sampai kepada meminum yang banyak. 6. Istihsan. Istihsan secara etimologi adalah memandang sesuatu baik. Menurut istilah, istihsan berarti memandang lebih baik, meninggalkan ketentuan dalil yang bersifat umum yang dipandang lebih kuat. 7. Istishab. Istishab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Atau dengan perkataan lain, istishab adalah melangsungkan berlakunya yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.
menunjukkan atas perubahannya. 8. Uruf atau adat istiadat. Uruf atau adat istiadat adalah kebiasaan yang sudah turun-temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. Tujuan hukum ekonomi Islam. 1. Menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tujuan dari melakukan kegiatan ekonomi tersebut adalah untuk mencapai kemakmuran hidup di dunia. Namun, dalam ekonomi Islam, manusia juga dituntut untuk tidak melupakan kehidupan akhirat. 2. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Konsep dari ekonomi syariah ialah menciptakan keadilan bagi setiap umat manusia pada setiap aktivitas ekonomi antara bank dan nasabah mendapatkan laba atau keuntungan yang sama rata, sehingga tidak adanya suatu diskriminasi. 3. Menghindari kekacauan dan kerusuhan. Dalam mengelola perekonomian sesuai dengan syariat Islam, pemerintah dilarang berbuat semena-mena terhadap rakyat. Tujuan hukum ekonomi Islam yang keempat yaitu menciptakan kebebasan individu dalam hal kesejahteraan sosial. Setiap individu diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam konsep ekonomi syariah tidak pernah memaksa individu. Yang kelima, menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Tujuan utama dalam konsep ekonomi ialah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan materi. Yang keenam, meraih tujuan perekonomian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan dengan adanya konsep ekonomi syariah ini mampu memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Yang ketujuh, membentuk masyarakat dengan norma sosial yang kokoh yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan keadilan yang universal. Salah satu tujuan dalam ekonomi Islam ialah membentuk pribadi masyarakat yang tidak egois, terutama dalam hal bermasyarakat. Islam mengajarkan manusia untuk hidup bersosial, saling menyayangi, rasa tolong-menolong, dan menghilangkan sifat dengki, takabur, riya, dan mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Fungsi ekonomi Islam yang pertama, merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Yang kedua, membuat rencana pembangunan ekonomi yang proaktif dan menghapuskan segala bentuk penyelewengan. Yang ketiga, menciptakan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam guna mempersatukan negara-negara Muslim. Sekian materi video dari tim kami, semoga dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih.